Saudara, aktor Sandi Permana tewas di tangan tetangganya sendiri. Sempat buron selama 3 hari. Pelaku, Nanang Irawan atau yang dikenal dengan julukan Nanang Gimbal, akhirnya dibekuk oleh polisi. Bak tersambar petir di siang bolong. Ade harus menerima kenyataan pahit. Sang suami tiba-tiba pergi meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Kerabat, tetangga, rekan-rekan korban, termasuk sesama artis, ikut menyampaikan bela sungkawa di rumah duka yang ada di Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tak ada yang menyangka Sandi menjadi korban penikaman senjata tajam. Pasalnya selama ini Sandi ini dikenal sebagai sosok yang baik, mudah bergaul dan dermawan. Melihat kondisi Sandi yang sangat mengenaskan, tetangga langsung mengambil motor untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat. Namun nyawa Sandi tak tertolong, sedangkan si pelaku penikaman langsung melarikan diri saat kejadian itu. Peristiwa memilukan itu, saudara, terjadi pada hari Minggu pagi di kompleks perumahan yang ia tinggali. Salah seorang tetangga melihat Sandi terluka akibat luka tusuk di tubuhnya. Meski sempoyongan, Sandi ini sempat berusaha menghampiri rumah tetangganya yang bekerja sebagai tenaga kesehatan. Awalnya, saksi menduga Sandi ini menjadi korban begal yang belakangan diketahui justru menjadi korban penikaman oleh tetangganya sendiri. Istri korban yang bernama Ade Andriani menduga salah seorang tetangga yang menjadi pelaku penikaman. Apalagi peristiwa itu terjadi di jalan perumahan, tepatnya di samping rumah pelaku. Pagi itu, korban mengendarai sepeda listrik usai memberi makan ternak ayam. Diduga pelaku sempat cekcok dengan korban lantaran pelaku yang sedang memangkas pohon ditegur oleh korban. Namun pelaku tidak terima dan kemudian emosi. Polisi kemudian menangkap tersangka pembunuhan aktor sinetron Mak Lampir, Sandi Permana. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, salah satunya yang saat itu digunakan pelaku. Usai ditangkap, tersangka diminta untuk menunjukkan lokasi senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Tersangka menyembunyikan senjata tajam di dalam selokan. Dan dalam pelariannya, Nanang Gimbal ini mencoba menghilangkan jejak dan menghindari pengejaran polisi. Ia memotong rambutnya sendiri menggunakan gunting yang ia pinjam dari sebuah warung sebagai upaya untuk menyamarkan identitasnya. Diketahui, saudara, hubungan bertetangga antara tersangka dengan korban ini tidak harmonis sejak tahun 2019 lantaran salah satu tanamannya ini ditebang ketika korban hendak mengadakan pesta. Rasa sakit hati semakin mendalam pasca korban kembali bersitegang dalam forum RT. Korban sempat menyuruh pelaku agar diam lantaran bukan warga RT tersebut. Namun motif pelaku menikam korban ini karena sakit hati atas tindakan korban. Sementara dari penyelidikan, polisi menemukan bahwa pelaku membunuh ini lantaran sakit hati. Korban diketahui sempat menatap sinis dan membuang ludah di depan pelaku hingga pelaku tersulut emosi. Pelaku yang tersulut emosinya ini kemudian mengambil pisau yang ada di kandang ayam miliknya dan melayangkan sejumlah tusukan pada bagian tubuh korban. Menurut tersangka, korban ini adalah seorang yang pemarah, namun keterangan tersangka dibantah oleh istri korban. Emosi timbul itu sesaat dikarenakan pada pukul 06.30 itu si korban itu melintas di depan rumah daripada tersangka, dan pada saat melintas tersebut si korban ini melihat secara sinis terhadap tersangka, dan setelah melihat sinis kemudian disertai berikutnya meludah ke arah tersangka. Disitulah emosinya langsung keluar dan korban langsung berlari mengambil pisau. Mengambil pisau di kandang ayam, kemudian mengejar si korban langsung melakukan penusukan.